tidak tahu apa solusi untuk bisa balikan dengan mantan, ya sudah, berhenti memikirkan mantan. Nanti mantan yang akan balik sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema berhenti memikirkan mantan yang sudah benar-benar gak mau lagi denganmu. Nanti dia akan balik sendiri. Ya. Jadi kita kan sudah berusaha tuh yang penting ya. Meyakinkan dia bahwa kita masih mencintainya, memohon, meminta-minta, tapi kan realitanya dia sudah benar-benar tidak tertarik untuk kembali bersama kita lagi. Apakah karena dia memang sudah ilfil, hilang feelingnya kepada kita, ataukah dia sudah menemukan pengganti kita? Maka apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Artinya ketika kita memikirkan terus bagaimana caranya, ya kalau mantan betul-betul sudah gak mau balik dengan kita, kita tidak akan pernah menemukan cara, ya, secara zahiriah yang bisa kita usahakan agar dia mau balik. Wong namanya dia sudah benar-benar gak mau. Apalagi kalau dia memang sedang memprospek orang lain, seseorang yang memang tipe idaman dia, orang tuanya juga support. Jadi sudah lengkap lah ya, pintu-pintu itu tertutup untuk kita. Maka sekuat apapun kita berusaha memikirkan solusinya, tidak akan balik-balik ketika memang mantan sudah benar-benar gak mau balik. Maka sekarang apa yang harus kita lakukan? Banyak. Artinya mantan itu hanya satu. Ya, dari begitu banyak hal-hal dalam hidup kita ini yang bisa kita pikirkan, bisa kita kerjakan. Kita bisa menekuni kembali pekerjaan kita, menekuni hobi kita. Kalau adik-adik yang masih mahasiswa itu kembali ke bangku kuliah, menekuni perkuliahannya kembali. Dan yang paling penting sekarang, kita memperbaiki diri. Kenapa sampai kita berpisah dengan mantan? Ya, mungkin selama kita bersama dengan mantan itu, dosa-dosanya banyak. Ini bagi adik-adik nih yang pacaran ya. Ketika bersama dengan mantannya mungkin banyak maksiat yang dikerjakan. Ya. Nah, maksiat itulah yang menghasilkan dosa. Dosa itulah yang menyebabkan doanya menjadi tertolak. Ya. Dosa itulah yang membuat dia terhalang dari rezekinya. Selalu saya katakan, yang namanya jodoh itu adalah rezeki. Kalau dosa kita banyak, jodoh kita juga jadi sulit. Maka di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abda la yuhramur rizqa bizambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba akan terhalang dari rezekinya karena dosa-dosanya. Nah, itu yang membuat kenapa kita begitu sulit untuk bisa menjadikan mantan sebagai jodoh kita karena dosa-dosa kita. Begitu juga kenapa ketika kita berdoa agar mantan kembali, tapi doa kita tertolak terus. Karena dosa-dosa kita tadi. Ya,
Saya kan sekarang sudah rajin sholatnya. Ada orang yang sholat karena Allah, maka doanya mustajab. Banyak orang yang sholatnya karena dunia. Rajin sholat duha ketika mau melamar pekerjaan. Ya, misal adik-adik pelajar tuh, ketika ujian kelulusan tuh ya, misal SMP itu kan masih pakai ujian kelulusan yang nilainya itu menentukan dia akan masuk ke SMA favorit atau tidak ya. Wah, itu ketika ujian kelulusan itu rajin sholat duhanya. Sebelum ujian sholat duha dulu. Tapi sholat fardu tidak. Ya, ketika menginginkan mantan, wah rajin tuh tahajudnya. Tapi sholat subuh tidak. Nah, jadi banyak orang yang sholatnya karena dunia. Maka doanya juga jadi tertolak. Nah, maka sekarang kita memperbaiki diri. Itu yang paling penting. Ya, karena sesulit apapun, setertutup apapun ya, jalan untuk mencapai sesuatu, ketika kita ini dekat dengan Allah, maka insya Allah solusi itu akan datang sendiri. Maka kita diajarkan wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Jelas sekali ya. Kalau kita bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah, bertakwa itu kita sholatnya karena Allah, puasanya karena Allah, bekerja pun kita niatkan karena Allah. Oh, ini indah sekali ini. Orang yang melakukan segala sesuatunya karena Allah, dunia yang akan datang kepada dia. Ya, wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrohu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atadhu dunya wa hiya raqimatun. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, Allah akan menyatukan seluruh urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia yang akan mendatanginya. Solusi datang sendiri, jodoh datang sendiri. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar. Nah, tadi kita mikir gimana caranya agar mantan balik. Nggak ketemu-ketemu juga jalannya. Ya, karena keterbatasan pikiran kita. Ya, tapi ketika kita mendekat kepada Allah, solusi itu akan Allah datangkan sendiri kepada kita. Dan jodoh tadi rezeki kan? Ya. Ketika kita mendekat kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan niscaya Allah akan mendatangkan rezekinya dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Jadi kita tidak bisa mikirnya. Tapi ketika kita mendekat kepada Allah, maka dunia itu akan datang sendiri. Termasuk mantan akan balik sendiri. Ya. Maka kalau kita sudah betul-betul tidak tahu apa solusi untuk bisa balikan dengan mantan, ya sudah, berhenti memikirkan mantan. Mendekat kepada Allah, memperbaiki diri, nanti mantan yang akan balik sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.